Halo semuanya, perkenalkan kami tim peneliti dari Informatika Universitas Ciputra Surabaya yang telah meneliti mengenai sistem pendukung metode pembelajaran self-paced learning bagi mahasiswa di dalam kelas berbasis web. Tim kami terdiri dari Ibu Laura selaku ketua peneliti dengan 3 asisten peneliti, yaitu rekan saya Haning Galih, Nur Azizah, dan saya sendiri Probo Krisna Cahya. Pokok pembahasan yang terdapat dalam video ini yaitu yang pertama mengenai permasalahan yang dialami oleh siswa, kemudian permasalahan yang dialami oleh pengajar, lalu terdapat solusi yang ditawarkan dan demonstrasi. Kita mulai dari yang bagian pertama terlebih dahulu mengenai permasalahan siswa. Yang pertama, terdapat kesulitan dari siswa untuk belajar secara optimal dalam kelas besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan untuk belajar secara optimal ini yaitu laju atau tempo pengajar yang terlalu cepat dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, kemudian materi yang tidak disediakan terlebih dahulu oleh pengajar, lalu materi tidak lengkap, sound system kurang mendukung, layar tidak terlihat, sulit mendapat kesempatan untuk berdiskusi atau bertanya selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian suasana kelas yang kurang kondusif atau juga terlalu banyak distraksi, dan hal-hal lainnya yang ikut mempengaruhi. Tentunya terdapat tempo pembelajaran di kelas yang cenderung cepat, sehingga mengakibatkan seringnya para siswa tertinggal oleh materi yang telah disampaikan di kelas. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa siswa yang terkadang terpaksa menunggu temannya agar materi pembelajaran bisa dilanjutkan oleh pengajar. Selain itu terdapat rasa kurangnya perolehan feedback dari pengajar dan rasa kurangnya akses berkomunikasi terhadap pengajar. Berlanjut ke permasalahan yang dialami oleh para pengajar. Di sini para pengajar tidak menggunakan aplikasi khusus, dalam hal ini seperti software atau tools tertentu untuk mengetahui dan memantau perkembangan belajar setiap siswa dalam kelas besar. Lalu pentingnya memantau perkembangan belajar setiap siswa dalam kelas besar untuk memberikan pengajaran yang berkualitas dan sesuai. Selain itu juga sulitnya mengetahui penguasaan materi pembelajaran dari setiap siswa dalam kelas besar, di mana dalam hal ini pengajar seringkali terkecoh seakan-akan siswa yang mengikuti kelasnya telah memahami dengan baik materi yang disampaikan, padahal mereka masih memiliki kesulitan-kesulitan dalam proses pemahamannya. Lalu proses pembelajaran dapat terhambat jika banyak siswa yang tidak menonton materi video yang diberikan. Pemilihan materi video ini dirasa penting oleh banyak pengajar, sehingga mereka memutuskan untuk memberikan materi yang berupa video. Baik video itu yang direkam sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber pihak ketiga seperti YouTube dan lain-lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dihadirkan suatu solusi. Solusi ini kami sampaikan dalam bentuk aplikasi website, yaitu Convibase, di mana Convibase ini dapat membantu untuk memantau dan mengetahui perkembangan pemahaman siswa selama proses pembelajaran, sehingga pengajar dapat membantu memberikan peningkatan efektivitas dan kualitas pemahaman sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar dari masing-masing siswanya.
untuk akses daring dari aplikasi ini dapat diakses di comfybase.com. Nah, di dalam Comfybase sendiri terdapat 3 user role, yaitu admin, employee, dan juga student. Mulai dari admin memiliki hak akses yang paling banyak, yaitu dapat mengelola course, kelas, project atau modul pembelajaran, lalu mengelola employee dan juga student. Kemudian untuk employee atau supervisor, di sini menjadi pengajar dalam kelas, mereka dapat mengelola kelas, project modul pembelajaran, dan student. Sedangkan untuk student sendiri dapat menyelesaikan milestone yang telah disediakan dalam kelas yang diikutinya. Hasil pemakaian dari Comfybase yaitu ternyata terdapat perbedaan ketika menggunakan aplikasi ini maupun tidak menggunakan, yaitu hasilnya sebanyak 69% para responden merasa aplikasi telah membantu mempermudah proses belajarnya. Selain itu, dengan menerapkan metode self-paced learning, ternyata membuat mereka lebih nyaman dalam menempuh pembelajaran di kelas. Hal ini dirasakan sebanyak 50% responden. Nah, tentunya dengan bantuan aplikasi ini, para siswa tidak perlu menunggu temannya lagi, karena proses untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dipengaruhi dengan kecepatan dan gaya belajar dari masing-masing siswa, sehingga juga masing-masing siswa ini tidak mengalami ketertinggalan materi lagi. Hal yang mempengaruhi untuk kemudahan penggunaan aplikasi dan juga tampilan struktur aplikasi yang mudah dimahami sangat vital dalam keberhasilan penggunaan Comfybase ini. Nah, Comfybase sendiri berpengaruh besar kontribusinya dalam mencapai optimalisasi proses belajar, di mana hal ini dirasakan oleh sebanyak 38,1% yang merasakan optimal belajarnya sebanyak 81 sampai 100%, dan materi yang mampu mereka kuasai dengan bantuan penggunaan aplikasi Comfybase ini sebanyak 40,5% responden merasakan pemahaman sebesar 81 sampai dengan 100%. Jenis materi yang menurut responden paling cocok diberikan secara asinkronos atau secara online, jadi bisa diakses kapanpun bahkan tanpa dijelaskan secara langsung di kelas, yaitu berupa video berisi penjelasan teori, kemudian video yang berisi tutorial. Aplikasi Comfybase dirasakan efektif dalam membantu memfasilitasi proses berkomunikasi dengan pengajar, serta dalam pemberian feedback yang telah memadai. Hasil akhir dari para responden sebanyak 64,3% menginginkan agar aplikasi Comfybase ini dapat terus digunakan dalam proses belajar di kelasnya demi mencapai optimalisasi belajar. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu demonstrasi aplikasi login dari user role admin terlebih dahulu. Setelah berhasil login, maka admin akan diarahkan ke halaman yang berisikan list kursus yang telah dibuat. Untuk menambah kursus yang baru, kita dapat melakukan klik pada add course dengan memasukkan kode kursusnya, kemudian nama kursusnya, misalkan di sini belajar, kemudian memasukkan deskripsi dari kursusnya, kemudian di sini kita menambahkan link dari gambar yang akan kita tampilkan untuk poster kelasnya, lalu kita berikan total pertemuan yang akan dilaksanakan. Lalu di sini terdapat umur yang kita tentukan untuk siswanya. Di sini kita masukkan rentangnya, misal 15 sampai 25 tahun. Lalu di sini tentunya aplikasi yang digunakan untuk dipelajari, maka kita akan masukkan Adobe Photoshop. Di sini terdapat tingkat kesulitan untuk siswanya, dan kategori kita pilih yang multimedia. Kita add, maka akan muncul kelas course baru
di halaman berikut, dan jika kita klik ke halaman detail, akan ditampilkan button untuk menambahkan kelas di dalamnya dan juga project di dalamnya. Sebelum menambahkan kelas, kita lakukan untuk menambah pengajarnya terlebih dahulu melalui halaman employee berikut dengan create employee. Di sini kita masukkan identitas dari employee yang akan ditambahkan dengan mengisikan nama, email, dan juga passwordnya. Di sini untuk position dari employee-nya kita pilih karena pengajar, maka kita masukkan yang teacher. Kemudian kita sesuaikan jenis kelaminnya, NIK, lalu nomor telepon, kota, provinsi, dan juga edukasinya. Employee sudah berhasil terdaftar. Di sini kita didaftarkan yang Jendu dengan detail sebagai berikut. Selanjutnya kita tambahkan data muridnya terlebih dahulu melalui halaman student sebagai peserta di kelas yang akan diajar oleh pengajar tadi. Dengan kita masukkan nama lengkapnya, kemudian nama panggilan, lalu ada alamat emailnya, password, lalu kita sesuaikan jenis kelaminnya, dan kemudian ada nomor telepon dari studentnya, lalu kita masukkan tanggal lahirnya, kemudian memilih asal sekolah atau dari student, kemudian kota, provinsi, dan pos yang dimiliki dari student. Nah, di sini telah untuk student yang baru. Kita lanjut untuk menambahkan kelasnya lagi. Lalu di sini kita tentukan tanggal dimulainya kelas, mulai hari apa sampai dengan tanggal berakhirnya kelas. Bahkan di sini kita set selama sebulan. Kemudian masukkan deskripsi kelasnya. Kurs di sini akan mengikuti dari nama kursus yang telah dibuat di awal tadi. Lalu untuk lokasinya di sini, jika kelas dilangsungkan secara offline, maka dapat memilih yang classroom, tapi jika dilaksanakan dengan online, kita bisa menggunakan Zoom misalnya. Untuk supervisor ini adalah pengajar yang telah terdaftar di sistem. Lalu untuk tipe kelasnya di sini ada yang kelas private, kelas kecil, dan juga kelas besar. Di sini misal kita pilih yang private saja. Lalu kita klik detail dari kelas yang baru saja kita buat. Nah, di sini kita tambahkan dulu murid yang akan didaftarkan ke kelas tersebut. Nah, maka akan langsung terdaftar di sistem. Kemudian karena masih belum terdapat project di sini, maka kita buat projectnya terlebih dahulu. Tambahkan project yang akan dilakukan dalam kelas Photoshop. Di sini misalkan mengenai Photoshop. Di sini kita masukkan link modul pembelajarannya. Perbedaannya dari test modul ini adalah link yang akan ditampilkan untuk modul yang dipelajari, kemudian untuk example-nya ini merupakan hasil jadi yang akan dipelajari. Lalu untuk application link-nya ini adalah link yang menuju halaman untuk mendownload dari aplikasi Photoshop-nya. Course di sini terkait dengan kursus yang telah dibuat di awal. Telah terbuat project namanya. Nah, di sini berisi halaman detail mengenai toolbox yang telah kita buat barusan. Terdapat nama project, deskripsi, contoh aplikasi, lalu juga di sini terdapat milestone. Milestone di sini merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh siswa untuk melengkapi pembelajaran pada kelas yang dia ikuti. Di sini kita berikan yang pertama, misalkan mempelajari tentang rectangle tool. Lalu kita masukkan poin yang dapat ditukarkan untuk ke student modul di sini. Dapat kita
dapat kita berikan link yang berisi resource untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian video URL-nya di sini kita masukkan video yang berisi materi pembelajaran, lalu order number berarti urutan dari langkah pembelajarannya. Untuk video start dan video end-nya kita pilih durasi yang dapat diberikan oleh student. Nah, di sini perlu diberikan pembatasan mengenai lamanya menit yang dapat ditonton oleh student agar mereka dapat menunjukkan progres sedikit demi sedikit dalam mempelajari suatu tahapan materi. Kemudian kita tambahkan langkah pertama untuk dipelajari, yaitu melalui milestone di sini. Misalkan mempelajari tentang rounded rectangle tool. Di sini kita berikan poin yang akan dapat ditukarkan di reward untuk diperoleh studentnya. Untuk student module di sini, dapat diisi dengan resource file yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Sedangkan untuk yang video URL-nya di sini dapat diinputkan video yang menjadi materi pembelajaran. Nomor di sini merupakan urutan dari langkah pembelajarannya, lalu project terkait dengan toolbox kita tambahkan. Nah, di sini telah masuk untuk angka yang keduanya. Nah, misalkan kita masukkan dengan video yang telah kita tambahkan tadi, berasal dari YouTube, dan tertera keterangan yang telah kita masukkan sebelumnya juga. Nanti para pelajar di kelasnya dapat mempelajari materi melalui video yang telah ditambahkan oleh admin. Berikutnya Nah, di sini telah masuk ke akun Teacher Jendu, di mana dia mengajar first class Photoshop dengan project toolbox dan juga memiliki student Will Smith tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk projectnya terlebih dahulu. Nah, di sini sesuai dengan yang telah dibuatkan oleh admin tadi untuk project information, lalu ada milestone. Nah, di sini tugas dari pengajar dapat memantau progres yang telah dilakukan oleh masing-masing student yang dia miliki. Di sini untuk statusnya nanti dapat di-assign apakah sudah diakhiri dengan baik atau misalkan jika terdapat error atau telah terselesaikan. Lalu di sini untuk step-step dari milestone-nya, di sini jika tandanya masih silang maka student tidak memiliki hak akses untuk melihat materi pembelajaran yang telah disediakan. Lalu untuk bisa melihat materi pembelajarannya, maka perlu persetujuan untuk dicentang dulu dari teachernya seperti berikut. Misalkan teacher akan mengurungkan langkah dari mencentangnya dapat diklik kembali agar menutup kembali hak akses dari student. Nah, di sini akan dipasang untuk statusnya start, lalu mulai membuka akses untuk video yang pertama. Dan di sini kita langsung saja untuk yang video yang kedua juga kita buka untuk demonstrasi kali ini agar Smith dapat tekan untuk menonton video yang kedua langsung. Nah, di sini kita akan beralih akun lagi ke akun dari student Will Smith. Muncul kelas yang dia ikuti. Kemudian di sini dapat melakukan open project, lalu akan muncul detail yang telah dibuat oleh admin tadi. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke yang milestone langkah kedua, di mana terdapat video pembelajarannya, lalu juga resource dari file yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada dua aksi yang dapat dilakukan oleh student, yaitu tentu saja yang pertama bisa dengan menonton videonya. Nah, misalkan di tengah-tengah proses memahami videonya terdapat kesulitan bagi student, maka student dapat menghubungi pengajar dengan mengeklik tombol raise hand-nya. Di sini akan muncul
statusnya menjadi lower hand. Jika diklik kembali, berarti student telah memahami hal yang dibutuhkan bantuan kepada pengajarnya. Pengajar dapat menghubungi langsung studentnya melalui tatap muka jika kelas dilaksanakan secara offline, ataupun jika kelas dilaksanakan secara online maka akan dapat melangsungkan Zoom meeting ataupun melalui langkah yang lainnya. Kita cek kembali melalui akun dari teachernya. Nah, di sini tampak jika student Will Smith sedang membutuhkan bantuan melalui button raise hand ini, maka pengajar dapat membantu student Will Smith agar dia dapat melanjutkan ke progres yang berikutnya lagi. Jika pertanyaan atau bantuan yang dibutuhkan oleh student telah terselesaikan, maka pengajar juga dapat mengakhiri bantuan yang dibutuhkan dari student dengan klik icon buttonnya. Statusnya akan kembali ke resign lagi karena telah diselesaikan untuk bantuan yang dibutuhkan oleh pengajar tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke admin untuk melihat batch class progress di sini. Admin dapat menambahkan kelas baru lagi agar dapat membandingkan keseluruhan progres yang tersedia pada kelas yang dibuka. Nah, di sini telah terdapat dua kelas untuk dapat di-tag. Nah, di sini di kelas pertama telah terisi student, sedangkan yang untuk kelas 2 masih belum dapat kita lakukan. Nah, setelah langsung ditambahkan, maka dapat kita bandingkan bahwa di kelas yang pertama tadi, student Will Smith telah menyelesaikan dua progres yang telah dibuat oleh admin dalam student tadi. Kemudian untuk yang di kelas yang kedua, student yang lainnya masih mengerjakan di pembelajaran progres pertama, masih belum dilanjutkan ke progres yang kedua. Demikian video karya cipta mengenai pemaparan aplikasi web Convibase. Terima kasih telah menonton.